Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kepada segenap ahiba'il kiram rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya dengan hati yang tulus dan ikhlas dalam dua persoalan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada segenap panitia penyelenggara tablik yang dalam beberapa hari ini terpaksa harus ditunda karena saya tidak bisa hadir sehubungan setelah saya safari dakwah di Jawa Barat. Saya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Wabil khusus saya ingin sampaikan permohonan maaf ini kepada para panitia penyelenggara safari dakwah di Pulau Madura, baik yang di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, yang mana para panitia sudah bekerja keras melakukan berbagai macam persiapan untuk safari dakwah tersebut. Jadi saya mohon maaf kalau pada akhirnya acara itu terpaksa ditunda, dan insya Allah dalam waktu dekat akan kita jadwal ulang. Doakan saja agar saya Allah berikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bersilaturahim kepada ulama dan umat yang ada di Pulau Madura. Alhamdulillah hari ini saya sudah pulang ke rumah dan kondisi saya jauh membaik, tapi masih perlu pemulihan beberapa hari ke depan. Doakan insya Allah jadwal ulang akan berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, saya ingin mohon maaf juga kepada umat Islam adanya salah sebut status daripada Sunan Gunung Jati Maulana Syarif Hidayatullah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dalam salah satu ceramah saya pada saat safari dakwah di Jawa Barat, di sana ada bagian yang harus dikoreksi. Biasanya saya kalau habis ceramah di berbagai tempat, saya dikirimi rekaman oleh tim yang merekam untuk saya evaluasi dan saya koreksi. Khawatir kalau ada kesalahan-kesalahan agar saya bisa segera memperbaikinya. Kadang-kadang ada kesalahan dalam penyebutan umpamanya nama surat atau nomor ayat dari Al-Quranul Karim, atau kesalahan dalam penyebutan riwayat hadis, atau kesalahan informasi atau salah kutip dan lain sebagainya. Atau kadang-kadang kesalahan dari inzilaqul lisan, terplesetnya kita punya lisan. Nah biasanya saya koreksi setelah ada kesalahan didapatkan, langsung kita perbaiki. Tapi kemarin sepulang dari safari dakwah Jawa Barat, karena saya langsung sakit, kemudian langsung dirawat di rumah sakit, sehingga belum sempat untuk saya mengoreksi ceramah-ceramah selama perjalanan di safari dakwah Jawa Barat. Tapi alhamdulillah ada sejumlah netizen yang berbaik hati di medsos. Mereka menginformasikan kepada saya bahwa ada bagian yang memang harus dikoreksi. Saya terima kasih banyak kepada para netizen yang telah berbaik hati tersebut. Karena itu tadi sepulang dari rumah sakit, saya langsung mendengarkan kembali ceramah saya yang di Jawa Barat, khususnya yang ada koreksi tadi. Setelah saya dengarkan ternyata betul, memang ada bagian yang salah dan harus segera diperbaiki. Yaitu saya ingin ingatkan diri saya maupun semua bahwa Sunan Gunung Jati, yaitu Maulana Syarif Hidayatullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah putra dari Sayyid Abdullah Umdatuddin. Nah, Sayyid Abdullah Umdatuddin, ayahanda daripada Sunan Gunung Jati ini, menikah dengan Nyai Rara Santang. Nah, Nyai Rara Santang tidak lain dan tidak bukan adalah putri dari Sri Baduga Maharaja, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Prabu Siliwangi III, yang merupakan raja yang berkuasa di kerajaan Pajajaran. Nah, dari hasil perkawinan Sayyid Abdullah Umdatuddin dengan Nyai Rara Santang, maka dapatlah
putra, yaitu seorang Sunan, salah satu daripada Wali Songo yang kita muliakan, yaitu Sunan Gunung Jati, yang tidak lain dan tidak bukan namanya adalah Syarif Hidayatullah. Nah kemudian dari Sunan Gunung Jati sendiri mendapatkan keturunan yaitu Sultan Hasanuddin, yang kita tahu sebagai Sultan di Banten. Nah, jadi sekali lagi di sini yang ingin kita tegaskan bahwa Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah itu adalah putra daripada Nyai Rara Santang, bukan suami. Jadi Nyai Rara Santang itu menikah dengan Sayyid Abdullah Umdatuddin. Jadi beliau adalah ibunda daripada Sunan Gunung Jati. Ala kulli hal, perbaikan ini memang harus segera disampaikan, karena itu saya buat rekaman ini untuk diketahui oleh umat. Tapi satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwa yang membahagiakan kita semua, bahwa Sultan Hasanuddin dan ayahnya yaitu Sunan Gunung Jati itu sabit, mereka punya nasab. Artinya nasab mereka itu sah dan benar, merupakan keturunan dari Rasulullah SAW. Bahkan secara lebih spesifik lagi kita sampaikan bahwa Syarif Hidayatullah itu sebagai salah satu daripada Wali Songo, beliau tidak lain dan tidak bukan bermarga Azmat Khan. Begitu juga Wali Songo yang lainnya seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan putranya ada Sunan Bonang, Sunan Derajat. Mereka semua bermarga Azmat Khan. Nah, marga Azmat Khan ini berasal dari klan Ba'alawi. Klannya adalah Ba'alawi, yang tidak lain dan tidak bukan keturunan dari Al-Imam Ubaidillah Ibnul Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, nasab ini sabit, dan Kesultanan Banten juga sudah mendeklarasikan ya bahwa Sultan Hasanuddin bermarga Azmat Khan dan dari klan Ba'alawi, keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan zuriyah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini menjadi perbaikan yang bisa diketahui oleh semua kalangan, wabil khusus mereka yang sudah mendengarkan ceramah saya tersebut maupun yang sedang mendengarkan ataupun yang akan mendengarkan, bahwa status daripada Sunan Gunung Jati adalah putra, yaitu dari Sayyid Abdullah Umdatuddin dan Nyai Rara Santang daripada putri Raja Siliwangi. Dan sebagai tambahan juga bahwa Nyai Rara Santang itu dalam sejarah disebutkan masuk ke dalam Islam dan diubah namanya menjadi Syarifah Mudaim. Ini sekedar info sejarah, perbaikan, sekaligus saya menunjukkan permohonan maaf saya atas kesalahan info tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Nah, selanjutnya sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada para netizen yang luar biasa telah menginformasikan. Saya minta kepada para netizen seharusnya begitu. Jadi siapapun yang menyampaikan ceramah, pidato atau apa saja di medsos, kalau ada kesalahan-kesalahan, informasikan agar mereka memperbaiki kesalahan tersebut. Terima kasih kepada netizen. Saya berikan penghargaan apresiasi kepada semua netizen yang telah menginfokan. Jazakumullahu khairal jaza, waffaqakumullah lin najah wal falah wal istiqamah fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, semoga Allah juga mengampuni saya dari dua hal tadi, dari penundaan yaitu safari dakwah di Madura yang tentunya mengecewakan banyak pihak. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Begitu juga dari kesalahan info sejarah tadi, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih atas perhatiannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.